Perkenalkan, nama saya Sentina Ikis. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program yang sederhana dengan program C++ yang menggunakan looping while. Nah, di sini saya telah ada codingannya. Include IOStream. IOStream merupakan singkatan dari input-output, sistem header yang digunakan sebagai standar input-output, operasi yang digunakan bahasa C++. IOStream ini biasanya identik dengan perintah send, cout, dan while. Using namespace. Using namespace std ini mempunyai fungsi memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan sebuah fungsi files atau file yang terdapat pada memori space std. Nah, using namespace std ini sebagai pengenal yang unik dari send dan cout. Lanjut, int main. Int main ini sebenarnya hanyalah awalan dari sebuah program yang akan dieksekusi oleh kita nanti. Oke, kita akan masuk pada kurung kurawal. Nah, kita akan mendeklarasikan variabel angka yang kita gunakan menggunakan tipe data integer. Lalu kita akan menggunakan perintah cout. Cout A. Lalu pada bagian A, kita akan menampilkan beberapa angka yang awali dengan 100. Jadi A adalah 100. Lalu masuklah kita ke perulangan menggunakan while. While ini sebuah perulangan yang melakukan pengecekan persyaratan terlebih dahulu. Jika telah terpenuhi, maka akan lanjut ke perulangan. Jika tidak memenuhi syarat, maka program akan berhenti. Nah, pada bagian A, kita akan berikan syarat A lebih besar dari 55. Kita menggunakan perintah cout menampilkan spasi kurungan A. Sekarang masuk ke proses perulangan. Nah, A sama dengan A kurang dari 5. Ini adalah proses perulangan, jadi nanti angka yang muncul pada bagian A akan mempunyai jarak sebesar 5, 10, 9, 90, dan seterusnya sampai batas yang dihimpunkan yaitu 55. Lanjut pada bagian cout B. Pada bagian cout B akan diawali dengan angka 1. Lalu perulangan menggunakan while dengan syarat B kurang dari 17. Lalu kita eksekusi cout spasi perulangan B. Nah, B sama dengan B min B plus 2. Nah, sedangkan di bagian B, angka yang akan muncul memiliki kelipatan 2 seperti 1, 3, 5, dan seterusnya sampai angka yang ditentukan yaitu 17. Sekarang kita compile nilainya. Ini adalah nilai dari perulangan. Itu A 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55. B 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17. Oke, kita akan masuk pada array. Pada array tersebut, saya akan menggunakan satu variabel. Untuk mengumpulkan nilai-nilai tersebut, yang pertama saya akan menjelaskan tentang deklarasi. Deklarasi variabel array hampir sama dengan deklarasi variabel biasa, yaitu pertama bisa menggunakan tipe datanya. Misalkan saya ingin mendeklarasikan integer, lalu nama variabel, namun
Untuk deklarasi array, saya harus menambahkan kurung siku seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan panjang dari array tersebut. Kita bisa ditampung di array ini yang misalkan saya panjangnya 5, lalu selanjutnya langsung kita analisis nilainya. Di sini misalkan saya memberi nilai 20, 50, 60, 10, 100. Ini merupakan istilah disebut elemen array dengan indeksnya masing-masing. Oke, di sini saya akan memberikan nilai indeksnya ke 0. Saya akan ganti nilainya dengan 65. Misalkan jadi nilai 20 akan terganti dengan 65. Selanjutnya, saya ingin mencetak seluruh nilai dari array. Oke, saya bisa membuat loopingnya dikurang dari 5 i plus plus. Oke, kita lihat di sini nilainya. Lalu saya buat NDL. Kita coba jalankan. Di sini kita lihat nilai dari array. Nah, ini adalah nilainya. 20 diganti menjadi 65. 65, 50, 60, 10, 100. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada percabangan. Include your stream using namespace std. Nah, untuk deklarasi, kita butuh beberapa variabel. Butuh 2 aja. Jadi di sini kita menggunakan tipe data integer, lalu biaya. Sama harga akhir terus total. Oke, sekarang saya berikan cout. Cout. Lalu terhadap variabel biaya. Nah, di sini baru proses statement if else. Kita gunakan jadi semisal biaya. Nah, di sini kita berikan if. If ketika si biaya lebih dari 10, maka total adalah biaya dikurangi dari angka 2. Lalu di-cout-kan terus cout biaya awal. Ini ada if. Kondisi yang pertama ketika biaya lebih dari 10, tetapi kalau tidak biayanya lebih dari 10, yaitu 10 ke bawah antara 9, 8, 7, 6, sampai ke bawah. Jika tidak, maka total itu adalah biaya, lalu disautkan Anda tidak mendapatkan potongan. Lalu total cout, total adalah total. Total adalah total. Nah, kalau sudah selesai, kita compile range. Pengeluaran Anda, semisal saya ketik angka 2, enter, maka Anda tidak dapat potongan. Biaya awal tetap 2 dan total juga tetap 2.
Terus kita compile and run lagi. Ketika saya akan mengetik angka 10, maka dia akan tetap tidak mendapat potongan. Biaya awal 10, totalnya tetap 10. Kita compile and run lagi. Ketika angka yang saya masukkan adalah angka 11, maka Anda mendapatkan potongan 2, biaya awal 11, total 9. Sehingga biaya awalnya sama, yang lalu totalnya ada 11 dikurang 2, 11 dikurang 2 menjadi 9. Baik, kita akan masuk pada function. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu function, yaitu fx, void fx. Saya menggunakan integer variabel A, kemudian kita buat fx. Yaitu dari cout input nilai A, kemudian kita sin ke A, kemudian bisa masuk int main, kita panggil fx-nya, kemudian kita ketik pernyataan yang kita inginkan. Compile and run. Semisal kita ketik angka 6. Maka nilainya adalah 6. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.